Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita adu saksi para Menteri Jokowi di Mahkamah Konstitusi. Tadi sebelum break Mbak Titi Anggraini sudah sempat menyinggung sedikit ya soal pengerahan perangkat desa ya. Nah saya akan putarkan tadi kesaksian dari Profesor Johermansyah Johan. Ini dulu mantan Dirjen juga di Kemendagri tapi tadi bersaksi dari Timnas Amin soal kemenangan Prabowo Gibran ini didapatkan secara fraud dengan pengerahan aparat kepala desa. Kita dengarkan sama-sama. Apakah PJ ada garis direncanakan lah begitu ya? Apakah ada perencanaan kecurangan? Nah kalau menjawab ini kita analisis ya, tapi memang perlu pembuktian. Analisisnya sejak pembuatan kebijakan, ya pembuatan kebijakan sudah ada tanda-tanda. Kenapa kok dilakukan resentralisasi politik namanya? Ditarik itu kewenangan pengangkatan PJ itu ke tangan presiden. Nah yang kedua adalah semula dibagi Bupati Wali Kota, pengangkatan PJ-nya prosesnya cukup di Kemendagri, tetapi kemudian kok PJ Bupati Wali Kota pun ditarik ke istana. Nah itu kemungkinan ada tanda-tanda indikasi bahwa ada target-target tertentu yang akan dicapai. Yang ketiga adalah briefing presiden sendiri ketika bikin raker dengan para PJ yang mengarahkan bahwa Anda akan kami evaluasi setiap hari. Kalau Anda tidak kalau Anda miring-miring. Nah itu dia, miring-miringnya itu kita baca sebagai tidak ikut arahan beliau. Nah itu kemungkinan saya menafsir ya, ada perencanaan. Ini Bang Refli, kami dengar salah satu saksi fakta yang akan dihadirkan kepala desa kan mangkir ya atau membatalkan diri. Jadi bagaimana kemudian bisa membuktikan adanya korelasi pengerahan PJ kepala daerah dan juga kepala desa dengan pemenangannya Prabowo Gibran? Kalau saksi faktanya tadi nggak ada. Ya, makanya saya bilang tadi scientific approach ya. Kan sebenarnya kita hanya ingin mengafirmasi saja bahwa memang ada pengerahan kepala desa. Tetapi kalau kepala desanya takut dihadirkan, kan kita tahu konsekuensinya kan. Begitu sudah televis seluruh Indonesia, ada mati dia. Nah, tetapi fakta bahwa ada pengerahan aparat desa itu kan nggak bisa dibantah. Yang terjadi di GBK, kemudian mengundang Gibran menyampaikan acara abdesi. Iya, Gibran menyampaikan visinya misalnya. Nah, itu kan sesuatu yang tidak mungkin dibantah. Nah, sekarang kita tinggal memaknainya. Jadi tidak perlu lagi misalnya, wah saksinya mana kalau ada pengerahan kepala desa terus orang kita semua lihat di GBK. Memang hukum acara di Mahkamah Konstitusi untuk Pilpres, Pileg itu tidaklah seperti yang saya katakan tadi di perdata pidana yang harus dibuktikan dulu satu-satu. Tetapi sesuatu yang dianggap sebagai sebuah katakanlah sebuah fakta yang diterima umum, ya sudah itu diterima sebagai sebuah fakta. Tinggal kemudian dimaknai sambil mencari sebuah penalaran yang logis, yang wajar, bahwa yang dilakukan itu adalah misalnya satu, bertentangan dengan undang-undang pemilu, iya. Karena undang-undang pemilu kan dan juga undang-undang desa melarang aparat desa terlibat di dalam kampanye, itu satu. Nah yang kedua, kita bicara tentang signifikansinya dalam penalaran yang wajar. Kalau yang digerakkan itu misalnya cuman 100 kepala desa, barangkali orang nggak apa-apa. Tapi kalau yang digerakkan itu adalah ribuan atau bahkan puluhan ribu kepala desa dalam berbagai acara, maka kan secara nalar yang wajar kita lihat, wah ini pasti besar pengaruhnya. Belum lagi kalau kita tarik ke penjabat, PJ kepala daerah yang jumlahnya 271. Ada data yang kita sajikan bahwa di mana ada PJ-nya itu, kemenangan Prabowo rata-rata 50% lebih. Oh itu disampaikan di data di dalam permohonan kami. Nah ini kan ada suatu data, kemudian suatu fakta yang kemudian coba dihubungkan dengan penalaran yang wajar. Tentu ini kan cara untuk meyakinkan hakim Mahkamah Konstitusi. Apakah hakim konstitusi teryakinkan atau tidak? Ya kita tunggu, kita lihat. Tapi paling tidak 01 sudah menang. Kenapa? Permohonan untuk menghadirkan menteri dikabulkan. Saya akan bahas itu kan tanda-tanda minimal. Saya ke paslon 3 ya. Kalau misalnya Timnas Amin mencoba untuk membuktikan soal dalil keterlibatan PJ kepala daerah dan juga kepala desa,
dari paslon Anda kan tadinya ingin menghadirkan Kapolda, salah satu Kapolda, tapi akhirnya batal. Jadi bagaimana bisa membuktikan keterlibatan aparat? Saya sih yakin omong-omong doang dari awal. Aparat penegak hukum dalam pemenangannya Prabowo Gibran ini gimana? Bukan, kita kan ini bicara soal bagaimana kita menegakkan ya demokrasi dan mengembalikan konstitusi kita yang sudah hancur-hancuran ini. Dalam hal ini kan kita sudah pernah sampaikan bahwa ada Kapolda yang mau menjadi bersaksi. Tapi kan beberapa hari kemudian ada pernyataan dari Kapolri bahwa itu harus seizin dan harus mengikuti. Jadi nggak dapat izin? Ya tentunya kan kalau dalam hal ini kalau seandainya pimpinan tertinggi sudah berbicara seperti itu, siapa yang mau hadir untuk bersaksi, Mbak Nana. Jadi ini kan yang kita lihat bahwa tidak hanya level Kapolda saja, kemarin kita juga coba menghadirkan kepala desa, ketakutan juga. Karena perasaan bagaimana mereka itu seolah-olah bahwa mereka ketakutan karena ada intimidasi itu dirasakan sampai tingkatan paling bawah gitu loh. Dan kalau bicara soal ini kan dari proses itu kita sudah laporkan ke Bawaslu terkait dengan netralitas ya. Tapi jadi pembuktiannya gimana nih? Kalau saksi faktanya nggak bisa dihadirkan. Kalau tadi kan Timnas Amin pakai scientific. Kalau dari paslon 3? Karena kita belum bersidang, Mbak Nana, kita tunggu saja besok. Ya kasih Karena kita ada bocorannya dong surprise. dikit. Tentunya kan apa yang kita dalilkan itu Pakai akan saksi kita ahli. buktikan. Kita sudah siap saksi-saksi juga. Kemudian nanti kita lihat besok ya. Oke, nggak mau dibocorin nih Tambahkan kayaknya. sedikit, bocorin sedikit. Awalnya yang saya dengar, itu ahli itu hanya boleh 2. Sisanya saksi-saksi semua. Tetapi kemudian diberikan kebebasan. Pokoknya jumlahnya 19. Mau 19-nya Saksi itu ahli semua nggak apa-apa. ahli istilahnya, ahli semua nggak apa-apa. Nah ini menunjukkan bahwa mudah-mudahan ini semacam green light ya, Dari bahwa scientific para approach itu Kalau diminati. mahkamah. Kalau hari ini keterangan yang disampaikan cuma 19 bisa selesai sampai maghrib. Kalau kami sudah siap 27 orang. Oke. Dan kita sudah ajukan 27 27 saksi orang. Harus fakta, ada 19. 9 ahli. Ya kalau seandainya pemeriksaan hari ini ternyata cepat, kalau memang mahkamah memberikan waktu kita lebih ya kita akan kita akan maksimal. Baik, saya mau ke Maksimal 19. Bang Farid. Kemarin memang disampaikan 19, tapi kita sudah siap Bang Farid, lebih dari 19. membantah keterlibatan pengerahan PJ Kepala Daerah, Kepala Desa, aparat penegak hukum ini gimana ya? Iya. Lagi-lagi kan itu yang saya katakan tadi bahwa untuk saya ambil contoh ya, karena besok pagi baru kita berhadapan dengan pembuktian yang diajukan oleh pihak 02. Tapi dari 01 tadi saya ambil contoh saja seperti itu bahwa memang sama sekali tidak mampu menjelaskan tentang bagaimana kira-kira modus operandi daripada mekanisme penunjukan PJ kepala daerah lalu pada akhirnya PJ-PJ itu dianggap sebagai satu mesin elektoral untuk memberikan suara dan seterusnya insentif elektoral kepada pasangan tertentu itu sama sekali tidak pernah muncul dan sangat jauh dari prinsip-prinsip itu. Kami tadi sangat menantikan itu sebenarnya. Tapi kan tadi disampaikan oleh Bang Refli bahwa dari data yang mereka sampaikan daerah-daerah yang memiliki PJ kepala daerah itu kenaikan suara dari paslon Anda cukup tinggi. Iya, itu hipotesa. Lebih dari 50%. Itu terlepas dari pendapat itu adalah ahli yang mencoba untuk menjustify itu, tapi bagi kami tetap hipotesa. Karena bagaimana kira-kira mau dikerangkakan dalam bentuk apa namanya pembuktian itu sangat sulit. Ingat ya, kaidah pembuktian di hukum acara Mahkamah Konstitusi itu ada 5. Mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, bukti petunjuk, surat, keterangan apa namanya yang bisa melalui alat optik atau yang serupa dengan itu ya, dan para pihak dan seterusnya. Nah, kita apapun modelnya kita harus turunkan dalam kerangka itu. Misalnya sekarang kalau ahli saja nggak cukup dalam membuktikan satu peristiwa tertentu, harus juga dengan saksi fakta. Harus fact finding itu jelas dalam pembuktian itu. Nah, itu yang kadang-kadang bagi kami sampai dengan saat ini, menurut hemat kami walaupun ini Bang Revi boleh bisa berpendapat ini subjektif dan kita bisa berpendapat secara berbeda dalam soal ini, tapi sejauh ini kami meyakini sungguh untuk membuktikan itu masih sangat abstrak. Masih sangat sulit untuk betul-betul mendudukan ini betul-betul dalam bentuk yang lebih konkret itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau klarifikasi dulu Bang Revi, tadi disampaikan walaupun itu kemarin spillnya dari 01 bahwa meminta ya menteri, tapi harus diingat bahwa penegasan dari Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 menteri itu bukan atas order dari para pihak. Karena Mahkamah tidak mau didikte terkait dengan persoalan kesaksian itu. Karena penekanannya di irisan kepentingan. Makanya saksi 4 orang menteri yang dihadirkan hari Jumat itu tidak boleh ada satupun dari para pihak yang bertanya. Nggak boleh. Karena itu untuk kepentingan Mahkamah saja. Jadi Mahkamah yang akan bertanya ya. Saya akan para pihak tidak boleh. Sebentar. Saya mau putarkan dulu pernyataan Ketua MK Pak Soehartoyo yang akhirnya mengabulkan
permohonan untuk menghadirkan 4 menterinya Pak Jokowi? Berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi, yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Oke, saya mau ke Mbak Titi dulu ya. Mbak Titi, seberapa penting menurut Anda menghadirkan 4 menterinya Pak Jokowi ini di persidangan? Sebelum masuk ke situ, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ketua MK mengkonfirmasi. MK itu bukan hanya berkutat pada prosedur, tapi juga ada pendekatan menegakkan keadilan yang pendekatannya adalah kualitatif, pemenuhan asas pemilu. Dan itu memang sejak putusan Pilpres 2004 sudah ditegaskan bahwa MK bukan mahkamah kalkulator, tapi yang kemudian berdampak atau tidak tergantung kemampuan merunut signifikansinya pada hasil. Nah, soal 4 menteri ini saya kira sangat relevan karena tadi ya, konteks besar yang didalilkan nomor 1 dengan nomor 3, walaupun nomor 3 menggunakan abuse of power terkoordinasi, itu adalah bagaimana kekuasaan dan aparatusnya digunakan untuk memberi insentif kepada pemenangan elektoral salah satu pihak. Ini dalil dari pemohon ya. Dan ketika itu selalu dibicarakan, namun kemudian tidak ada otoritas yang menjelaskan soal data formal, walaupun yang beredar sudah ada, tapi ingin menjelaskan runtutannya. Bagaimana bansos itu direncanakan, bagaimana bansos itu kemudian digelontorkan. Lalu ketika ada kondisi khusus yang menyimpangi perencanaan, apakah itu dimungkinkan secara hukum? Bagaimana pengawasannya, penegakan hukumnya? Dan ini hanya bisa dijelaskan oleh pihak yang punya otoritas. Yang punya otoritas itu adalah kementerian yang disebut. Meskipun menurut saya MK ini agak nanggung sebenarnya. Kalau bicara soal politisasi perangkat desa, di beberapa kasus Bawaslu mengatakan sudah menindaklanjuti tapi tidak bisa memberikan sanksi karena itu adalah kewenangan pihak lain dan diteruskan kepada yang membidangi itu, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Seharusnya sih Mahkamah juga menghadirkan Kementerian Dalam Negeri untuk mengetahui bagaimana soal pengawasan, pembinaan dan juga konteks menjaga netralitas di proses pemilu. Sayangnya kan 4 ini ya. Tetapi saya kira 4 ini penting Mbak Nana, bukan hanya untuk kepentingan pemilu 2024, tetapi jangka panjang yang terdekat pilkada. Jangan main-main loh sama bansos, karena kalau bansos misalnya menjadi isu di pemilu, maka Mahkamah akan menjadikan itu subjek yang juga akan menjadi fokus dari Mahkamah di persidangan di MK. Oke, saya putarkan lagi ini pernyataannya Mensos Ibu Risma yang mengatakan ya bansosnya kayak akuarium, nggak punya kewenangan dia. Kami itu Pak megang uang besar itu seperti akuarium, ikan dalam. Kita bisa lihat nggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM Pak, bukan lewat kami uangnya. Oke, saya mau ke Mas Umam dulu ya, nanti baru saya ke para pihak ini, ketiga paslon. Mas Umam, Anda melihat urgensinya secara politik menghadirkan 4 menteri ini apa? Tadi kalau Mbak Titi kan bilang sangat relevan untuk bisa membuktikan tadi proses, karena mereka yang punya otoritas. Ya, dalam konteks politik tentu ini akan berdampak signifikan terhadap kubu 01 dan juga kubu 03. Karena bagaimanapun juga, kalau misal kemudian nanti majelis hakim bisa merumuskan sebuah pertanyaan yang betul-betul memang bisa menginvestigate secara lebih mendalam. Tentu ini akan menghadirkan sebuah data, informasi yang cukup solid. Misalnya tadi Bu Risma mengatakan itu. Kita juga mendengar berbagai informasi spekulatif, misal bahwa dana bansos itu tidak dialokasikan dalam konteks Pilpres, tidak melewati Kementerian Sosial, tetapi dialokasikan pada level bendahara umum negara di Kementerian Keuangan yang dalam konteks pencairannya konon kabarnya harus melalui direktif Presiden secara langsung. Benar atau tidak? Tadi Mbak Titi, itu adalah otoritas yang akan bisa menjelaskan itu. Seberapa besar itu, seberapa valid informasi itu. Nah kalau misal kemudian ini bisa dihadirkan, tentu dalam konteks pembuktian, ini bukan hanya omon-omon, tetapi kemudian bisa menciptakan sebuah
bukan hanya argumentasi ya, tetapi bagaimana kemudian modus operandi, kemudian bagaimana prosesnya bisa dijelaskan secara lebih clear. Tetapi tetap harus diantisipasi. Benarkah kemudian nanti para menteri-menteri yang hadir di majelis Mahkamah Konstitusi betul-betul bebas kepentingan, kemudian tidak ada, kalau level Kapolda bintang 2 rata-rata, kemudian tidak memiliki keberanian lebih untuk membuka apa yang diharapkan, apalagi level selanjutnya, bahkan pada level kepala daerah, para kiai, dan ini adalah menteri. Menteri itu bukan sebuah jabatan sifatnya teknokratik. Ini adalah jabatan politik yang selalu ada risiko. Pertanyaannya, apakah mereka siap dengan segala konsekuensi dari fakta-fakta yang akan disampaikan? Karena ini akan bisa menyudutkan Pak Jokowi ya, atasannya tentu nih. Ini impact-nya akan menciptakan faksionalisme cukup serius di tubuh pemerintahan. Meskipun dalam konteks pembuktian, tadi Bang Refli menyampaikan basis-basis argumen, meskipun tampaknya saya juga membaca sepertinya Bang Refli juga paham ini endingnya itu putusannya seperti apa. Tapi setidaknya bisa melakukan hantaman secara politik dan dirasakan oleh pemerintahan saat ini. Oke, saya mau ke Bang Fahri. Bang Fahri, tapi endingnya dikabulkan. tim 02 ini resisten banget loh, 4 menteri ini diundang. Sampai akhirnya salah satu kuasa hukum Bang Otto Hasibuan, oh kalau misalnya ngundang 4 menteri kita undang juga Bu Mega. Enggak, kami tidak resisten sesungguhnya. Kami sama sekali tidak pernah resisten dengan memanggil siapa enggak. Karena pada prinsipnya 02 juga tidak pernah punya kepentingan dengan soal itu ya. Itu yang pertama. Pada saat itu begini, ini logisnya ya pada saat itu. Kenapa sampai pada waktu ketika ada usulan dari 001 ya pada saat itu ya kalau tidak salah untuk menghadirkan 4 menteri. Lalu secara al contrario kami juga bersikap kalau andaikan seperti itu kan ini sengketa di Mahkamah Konstitusi kan inter partes. Iya kan? Inter partes ini artinya sangat syarat dengan tendensi kepentingan dari para pihak. Kepentingan konstitusional tentunya. Nah, kalau sejauh itu ya berdasarkan penalaran yang logis, kami juga misalnya bisa mengatakan dong kalau begitu bagaimana dengan tindakan apalagi namanya PJ kepala daerah yang disorong yang nyata-nyata secara terang-terangan itu partisan kepada salah satu pasangan calon. Kalau begitu kita ingin undang ketua umum untuk menjelaskan bahwa ini punya irisan dengan ketua umum. Tapi kan suratnya itu dari Kabinda Papua. Iya. Bukan dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Bukan, tapi yang setidak-tidaknya untuk kepentingan investigasi dalam persidangan itu kita ingin tahu sejauh mana irisannya dengan kepentingan partai tertentu misalnya. Kira-kira seperti itu. Ya, itu makanya sampai kita berpendapat bahwa untuk menghindarkan adanya satu apalagi namanya konfrontasi yang seperti itu yang memang beririsan dengan soal-soal interest, kita hindari yang seperti itu. Lalu mahkamah mencoba untuk menangkap spirit itu dengan cara ya udah kalau begitu sepanjang ini memang berkaitan dengan kepentingan mahkamah, jangan ini diatasnamakan para pihak. Walaupun pada saat itu triggernya dari teman-teman Bang Refli yang mengusulkan itu. Tetapi mahkamah pada akhirnya mencoba untuk membatasi diri. Ini kalaupun kami panggil, itu bukan semata-mata menindaklanjuti permintaan dari para pihak. Kira-kira seperti itu. Tapi dari Paslon 2 merasa perlu nggak bahwa 4 menteri itu hadir untuk bisa membuka tabir proses penggelontoran bansos ini, prosesnya seperti apa? Kenapa kami merasa tidak penting? Kenapa? Ya, yang pertama, kalaupun nantinya yang akan dihadirkan oleh mahkamah untuk 4 menteri itu, yang bisa tergambarkan secara deskriptif adalah berkaitan dengan persoalan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Kan itu yang menjadi nanti dalil. endingnya ke sana. Tapi kalau apakah nantinya kesimpulan atau ada konklusi yang secara politik ataupun secara hukum bisa disimpulkan daripada saat menteri itu hadir untuk memberikan keterangan secara langsung di depan mahkamah, kami sangat yakin bahwa itu tidak ada direct, tidak punya hubungan langsung dengan persoalan perolehan dan keterpilihan pasangan calon. Sangat jauh nonsen itu. Itu keyakinan kita. Jadi itu nggak mempengaruhi prosesnya maksudnya? Tidak berpengaruh. Saya mau ke Bang Roni. Bang Roni, dari Paslon 2 merasa bahwa perlu menghadirkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Bu Mega? Saya tambahkan sedikit Mbak ya, sebelum Bang Roni ya. Barangkali itu tadi yang disampaikan Mbak Titi, kami setuju. Kalaupun nantinya itu mungkin menjadi satu direktif kepada para pihak untuk misalnya ada warning. Untuk pilkada nanti. Untuk misalnya ke depannya seperti Jangan apa. ada pembagian bansos jelang pemilihan. Minimal untuk persoalan mengatur irama dan tune pembagian bansos dan segala macam itu memperhatikan aspek-aspek momentum tertentu. Mungkin itu bisa kita pikirkan bagaimana. Berarti kan bagus dong outputnya sebenarnya. Ya mungkin sebatas itu. Kalau dari kita kan selalu melihat pernyataan dari 02 bagaimana pembuktian ya. Kalau dari kita kan ini memanggil para menteri ini ada relevansinya terkait dengan apa yang kita mohonkan dengan politisasi bansos atau yang kita sebut gentong babi. Jadi kalau manggil Bu Mega menurut saya terlalu jauh dan tidak ada relevansinya. Dan itu tadi untuk mengetahui keterlibatan atau keterkaitan antara partai tertentu dengan
institusi Saya tertentu. pikir Jangan ceritanya Mbak, kan memanggil 4 menteri ini kan ini berangkat dari insinuasi Jadi- bahwa pembagian bansos itu punya kaitan dengan insentif elektoral Ya. dapat oleh para pihak. Kira-kira seperti itu Ya. framenya kan. Ya. Nah hal yang sama juga bisa kita coba untuk pikirkan seperti itu. Kalau andaikan ada kepala daerah yang misalnya mendeklarkan secara terang-terangan dukungan walaupun itu irisannya dengan siapa, kita ingin bertanya sejauh mana punya kepentingan dengan partai, kan begitu kira-kira. Oke. Jadi seperti itu. Iya, jadi menurut saya itu nggak ada relevansinya dan terlalu jauh, dan kita fokus kepada apa yang kita mohonkan kan, dan Mahkamah memberikan ruang tersebut dan kita sangat apresiasi. Jadi kalau bicara soal yang PJ apa ya, teman-teman juga punya kesempatan harusnya pada saat itu melaporkan kepada Bawaslu atau pihak terkait, dan kita juga pun pada saat itu menunggu, ternyata tidak ada proses apa-apa gitu lah. Jadi menurut saya terlalu jauh untuk memanggil Ketua Umum PDI Perjuangan, dan ini buat kami ini adalah sewor dan tidak ada sewor dan tidak nyambung, bentuk kepanikan sebenarnya. Oke. Ya. Bentuk kepanikan, Bang. Enggak. Sejauh ini kan enggak lah. Oke. Kita terang-terang aja kok. Tapi kalau misal itu kejadian, ini bisa menjadi politik TGTB, mati siji mati kabeh. Kenapa? Karena masing-masing akan saling membongkar. Dan ini dalam konteks kecurangan. Kalau misal tadi menyebut kepala desa ya. Kepala desa itu hampir semua kekuatan politik pada level tertentu juga memanfaatkan jaringan instrumen kekuatan hampir semua politik partai itu. politik Ya, hampir semua partai Sebenarnya politik. kan menarik nanti kalau Mahkamah memeriksa para menteri ini kemudian disebut Pak Presiden Jokowi, kenapa Pak Presiden tidak dipanggil juga sekalian kan? Ini politik TGTB. Ya, jadi gini, Karena ini nyambung. Kenapa nggak sekalian ngundang Presiden Jokowi sih? Kenapa harus ngundang menterinya, saya Bang tidak Refli? mau terjebak pada glorifikasi ya. Saya mau bicara lagi mengenai kemungkinan jalannya sidang. Begini, coba perhatikan kenapa kemudian MK akhirnya memanggil 4 menteri tersebut. Menurut saya karena dia tertarik dengan permohonan ini. Kan begitu logikanya. Kalau dia tidak tertarik, ngapain dia panggil? Kalau misalnya logika 02 yang digunakan bahwa tidak proven, kemudian jauh dari macam-macam dan lain sebagainya, maka the game is over. Ngapain saya panggil tambahan padahal ini worth it sekali dari segi proses, dari segi isu, dari segi effort, kan begitu. Masa kemudian MK cuma sekedar ingin bertemu Sri Mulyani, ya kan? Terlalu ringan. Bukan hanya faktor tertarik, tetapi ada karena faktor lain yaitu berani. Karena ada yang lebih tertarik, tetapi nggak berani dipanggil. Oh iya, Nah, itu contohnya, silakan. artinya level keberanian MK model menteri lah, ya kan? Kalau Jokowi belum. Sebentar dulu. Nah, karena itu menurut saya, ya, menurut saya nanti kita akan tanya, akan lihat bagaimana hakim-hakim MK mengeksploitasi dalam tanda kutip keempat menteri itu, plus jangan lupa di KPP. Mengeksplorasi, jangan Dalam tanda kan, eksploitasi. saya kan bilang dalam tanda kutip. mengeksplorasi Makanya 4 menteri dan kalau, DKPP. Kalau eksplorasi nggak perlu pakai tanda kutip, Oke. ya kan? Terlalu bermasa Jadi tambang ini. dalam tanda kutip mengeksploitasi keempat orang tersebut untuk kemudian mendapatkan sesuatu yang bernilai bagi sebuah putusan. Nah, tapi bagi kami, saya tadi waktu press conference mengatakan hari ini saya bahagia waktu press conference pagi. Sorenya bahagia juga. Kenapa? Karena saya melihat mudah-mudahan ada tren yang baik dalam, bukan saya katakan legal breakthrough atau constitutional breakthrough, tapi MK kembali ke hitonya sebagai the guardian of the constitution, sebagai penjaga atau pengawal konstitusi yang sudah dibuat dalam putusan pertama kali Pilpres 2004 begitu. Oke. Terakhir Bang Fahri mau menambahkan, kita mau break dulu. Saya mau menambahkan bahwa hadirnya 4 menteri ini harus kita baca secara terbalik. Bahwa bisa saja nanti MK itu ingin membuat putusan ini yang clear. Dalam artian tidak ada lagi soal-soal, tidak ada lagi kumbangan-kumbangan yang menjadi pisu analisis bagi analis, bahwa ini ada yang terlewati, ada yang di escape, kita katakan seperti itu ya. Jadi barangkali dengan hadirnya para pihak ini, termasuk menteri, yang menjadi intention dari para pihak, mungkin agar clear, sehingga ketika nantinya Mahkamah mengeluarkan putusan yang definitif, semuanya menjadi selesai. Kira-kira seperti itu. Tidak ada lagi pekerjaan rumah yang harus diperdebatkan di Itu kemudian namanya hari. satu fenomena dilihat dari perspektif yang berbeda, angle yang berbeda. Posisi Beda, yang beda berbeda. angle kepentingan. Ya. Oke, Jadi, nanti kita tanya ke santai teman-teman kita. mahasiswa bagaimana mereka melihat angle-nya ini ketika para menteri akan dihadirkan sebagai saksi dan politik gentong babi, penggelontoran bansos dan keterlibatan Presiden Jokowi. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.